Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal kulan ya. Mengapa kok ada uji kulan yang ternyata titik didihnya itu hampir sama dengan air. Jadi yang paling baik pun ya merek opo itu 105 derajat Celcius, dan ini sudah dilakukan oleh banyak orang ya. Jadi uji kulan-kulan yang ada di Indonesia yang ternyata kemudian titik didihnya nggak beda jauh dari air biasa. Nah, ada apa ini? Kenapa kok kulan yang sering diklaim, oh titik didihnya 110, oh titik didihnya sekian gitu ya, tapi kok ketika diuji ya ternyata cuma 100 derajat Celcius. Ini kan jelas bohong ya. Nah, bohongnya ini buruk atau baik gitu ya, yang jadi pertanyaan. Jadi kalau yang mengikuti otomotif, mengikuti postingan penulis soal oli ya, kan ya pasti tahu sendiri lah, yang namanya pabrikan itu, yang namanya bohong itu wis saenake gitu kan. Jadi walau ada orang yang membela merek pabrikan, tapi ya kita tahu sendiri bahwa yang ada di kemasan itu tidak mencerminkan isinya. Nah, kulan diomongkan seperti itu. Apa bohong juga? Bohongnya itu apakah demi kebaikan atau ya memang pingin cari untung sebesar-besarnya? Yang perlu jadi perhatian itu adalah kalau kulan, orang itu bisa mengukur langsung, orang itu bisa menilai langsung efeknya kayak ya opo. Nggak butuh berkali-kali jalan ya. Sekali jalan dengan kondisi yang sudah dihafalkan oleh penggunanya, dia bakal bisa tahu kulan itu baik atau buruk. Jadi nggak harus panjang, nggak harus lama masa ujinya, langsung tahu. Nah, ini beda dengan oli. Oli itu kalau uji ya lama. Apalagi kemudian soal oli ini banyak sekali salah yang kemudian dianggap sebagai kebenaran. Penjelasan salah tapi kemudian diterima sebagai penjelasan yang masuk akal. Contohnya adalah oli hitam yang oli hitam itu masih layak pakai kalau ini gitu deh. Oh, nggak apa-apa oli itu dipakai sampai hitam, karena hitam itu menunjukkan olinya bekerja dengan baik gitu ya. Wes pokoknya banyak pembenaran lah. Olinya mudah menguap. Oh iya, karena ini full sintetik. Oh iya, karena memang mesin sekarang itu menuntut oli yang memang mudah menguap. Oh iya, karena mesin sekarang mesin modern, panas. Wajar oli itu cepat habis. Banyak sekali pembenaran-pembenaran seperti itu yang kemudian membuat konsumen itu jadi nggak tahu lagi. Nggak tahu cara untuk menilai oli yang baik atau yang buruk. Dan ini juga dibuktikan dari banyaknya omongan-omongan semua oli itu sama saja. Nah, kalau di grup oli itu pasti ya bakal dengar sering sekali omongan seperti ini. Semua oli itu sama saja. Dan ini tidak terjadi pada kulan. Nggak pernah terjadi ya ada yang sampai ngomong semua kulan itu sama saja. Pasti orang bisa bedakan. Mungkin ada yang ngomong semua kulan sama saja, tapi biasanya ya bukan dari sisi pembelinya, bukan dari sisi konsumennya.
Untuk soal coolant ini yang jelas orang bakal bisa langsung ya merasakan sendiri apakah coolant ini bisa langsung membuat mesin dingin atau tidak. Dan faktor membuat mesin dingin ini jadi sangat penting sekali, karena orang-orang itu butuh mesinnya itu dingin. Jadi orang itu bakal membandingkan kemampuan pendingin mesin. Nah, oleh karena itu ya, ketika coolant diuji itu ternyata titik didihnya sama dengan air, kita ya harus maklum. Jadi yang harus diintrospeksi itu adalah dari pengetahuan konsumennya. Apakah konsumennya tahu konsekuensi menaikkan titik didih coolant itu? Karena seringnya orang nggak tahu konsekuensi menaikkan titik didih coolant itu apa. Jadi yang namanya titik didih coolant itu sering harus mengorbankan kemampuan pendinginan. Jadi yang di balapan pasti tahu lah ya, bahwa pakai air itu sip, pendinginannya bagus. Jadi balapan itu justru pendinginnya pakai air. Kenapa? Karena air pendinginannya sip. Mungkin ada yang ngomong, wah nanti gini, nanti gini, nanti gini. Nah itu untuk balapan apa relevan? Misal ada endapan, apa relevan? Misal jadi berkarat, apa relevan? Kalau karatan ya ganti, balap kok. Yang dibutuhkan pendinginan. Selain itu, etilen glikol yang biasa dipakai sebagai bahan coolant itu juga bermasalah kalau dipakai di lintasan karena jadi racun ya. Etilen glikol sendiri termasuk limbah B3 kalau nggak salah. Mungkin ada yang lebih aman, propilen glikol. Yang jadi masalah adalah propilen glikol ini daya pendinginannya lebih rendah daripada etilen glikol. Ada juga sekarang gliserin, karena gliserin sekarang mulai banyak karena adanya biosolar ya. Jadi pembuatan FAME itu juga akan menghasilkan gliserin. Jadi gliserinnya di pasaran melimpah. Nah kalau melimpah harga akan jadi turun. Nah itu ya jadi salah satu juga. Entah apakah ada yang menggunakan gliserin sebagai bahan campuran coolant atau enggak. Tapi ada usaha ke sana juga. Cuma memang kelemahan gliserin itu kalau nggak salah ya, daya pendinginnya kalah bagus dengan etilen glikol atau propilen glikol kalau nggak salah, penulis lupa. Karena kalau nggak gitu ya mesinnya sudah populer kan, tapi ternyata tidak. Ada yang ngomong masalahnya harga, tapi rasanya kalau cari yang efisien ya kenapa yang mahal-mahal nggak pakai propilen nggak pakai gliserin atau gliserol. Terus yang kedua ya memang bisa sih ya, kita lihat harga etilen glikolnya. Tanpa etilen glikol lebih murah, pakai air tok lebih murah, karena ya etilen glikol sak murah-murahnya sih ono organe lah. Penulis lihat di lapak online 1 liter 30.000 ya, dibanding dengan air lah. Air itu 50 liter 80.000 kalau nggak salah, air suling ya. Nah sementara itu kita tahu sendiri harganya coolant 1 liter itu ada yang piro ya, 18 atau ada yang lebih murah lagi gitu. Merek terkenal aja ya cuma berapa ribu sih, paling 120 gitu kan ya per 5 liter ya. Merek murah 40.000 per 5 liter ya. 1 liter iso sampai ya 8.000 10.000 barangkali ya. Nah yang nyari untung ya tentu aja
nggak kepikiran pakai etilen glikol banyak-banyak. Kadang airnya juga bukan air suling, bisa aja dia nyari yang murah, wis air opo kayak. Air sungai langsung cuma disaring tok ben bening, gak peduli si partikel piro. Air kasih pewarna, wis beres. Itu juga pendinginannya bagus. Cuma kalau air banyak mineral ya pasti berikutnya akan menghasilkan endapan. Bakal cepat jadi coklat juga. Tapi ya mbuh apa ono sing peduli dengan hal itu ya. Jadi ada dua faktor mengapa kok titik didih kulan itu enggak tinggi. Yang satu karena kalau titik didihnya itu daya pendinginnya buruk. Yang satu lagi ya tentu demi keuntungan. Nah, dua faktor ini salah satunya pun sudah cukup untuk bikin pabrikan itu bohong. Jadi nggak peduli wis, konsumen itu sudah tergiur dengan cara marketing yang salah. Karena kok yang namanya kulan mosok yo adu titik didih ya. Kalau misal kulan itu sampai beneran mendidih, berarti ada yang salah. Contoh salahnya adalah kalau kulannya itu ngalirnya pelan, karena nggak kencang jadi mendidih. Contoh lain lagi kalau misalnya seal silindernya bocor karena kulannya itu ternyata bikin sealnya itu jadi kisut atau jadi mekar, sehingga dinding silinder pembakaran itu jadi bocor ke kulan. Itu bisa terjadi dan sudah terjadi, ada kejadian beberapa. Jadi karena kulannya nggak netral, ngerusak sealnya jadi bikin pembakaran, ledakan itu ada yang bocor ke kulan. Kulannya jadi mendidih kalau ringan, kalau berat ya kulannya jadi nyemprot-nyemprot. Jadi kulan langsung nyembur ketika mesin menyala. Itu ada ya contoh cerita nih. Harusnya ketika mesin menyala dan kondisi panas, yang namanya kulan itu nggak sampai nyembur-nyembur. Tapi ya kalau masalah ya sampai nyembur-nyembur segala. Contoh lain ya kalau misalnya radiatornya kurang baik pendinginannya, jadi udara yang dihisap radiator itu udara panas misalnya, terus anginnya juga kehambat, nggak lancar karena kurang kencang, ya itu bisa jadi mendidih karena yo airnya nggak sempat dingin ya. Juga ada lagi masalah lain, yaitu ketika suhu bukanya termostat dibuat di atasnya 100 derajat Celcius. Itu juga ada contoh kasusnya. Jadi beberapa mobil Eropa itu titik buka apa jenenge termostate dibuat di atasnya 100 derajat Celcius. Contoh yang penulis tahu persis ya BMW, karena ada yang menunjukkan data bahwa BMW tipe tertentu untuk model lama titik termostatnya di 85, di yang model baru di 110 atau berapa gitu. Nah kalau seperti itu yuk memang butuh ya kulan yang suhunya tinggi, karena kalau nggak tinggi yuk mendidih pastinya wong di atas 100 derajat. Tapi ya kalau kita ngomong kebanyakan kendaraan di Indonesia, ya termostat bukanya antara 80 sampai 90 derajat mestinya. Nggak sampai 100, nggak sampai 95. Jadi di suhu rendah sudah buka. Nggak akan terjadi mendidih kalau sistemnya bekerja dengan baik, kalau alirannya lancar, kalau
radiatornya benar-benar bisa mendinginkan cairannya dan seterusnya. Jadi sebelum mendidih sudah didinginkan dulu oleh radiator. Sebelum mendidih sudah dialirkan dulu, nggak berdiam lama di sekitarnya silinder dan terus-terusnya. Mungkin dari ahli-ahlinya juga ya wis ngerti lah soal itu. Memang ada yang mungkin niatnya cari untung sebesar-besarnya, airnya bukan pakai air suling, etilen glikol nggak dikasih, jadi mungkin untuk tiap liternya butuh cuma Rp2.000 misalnya, sama kayak botol air minum gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi ya menurut penulis ada juga yang karena tahu bahwa konsumen nanti bakal membandingkan kemampuan pendinginan, dan kalau etilen glikolnya dibuat banyak nggak akan mampu ngalahkan pesaingnya. Dan cara satu-satunya biar bisa menang ya nakalan. Memang ada cara-cara canggih untuk bikin kulan itu lebih baik pendinginannya, seperti ya ada yang ngomong nano aluminium gitu ya, serta logam lain, karena kandungan logam lebih tinggi itu bakal membuat kemampuan pendinginan lebih baik. Tapi itu kan jelas nambah biaya. Selain itu juga menimbulkan efek samping, endapan dan seterusnya. Jadi rasanya jarang ngambil angka itu. Lebih gampang dibuat banyak airnya. Konsekuensinya titik didih jadi rendah, jadi sama kayak air. Tapi ya ada berapa banyak sih yang mencoba membandingkan titik didih. Orang kan lebih mementingkan, oh yang penting bisa adem. Adem nggak bermasalah itu ya. Itu sih. Di satu sisi ambil untung, di sisi lain karena konsumennya terlanjur salah, terlanjur cuci otak yang cara ini salah, sehingga hasilnya malah istilahnya menjatuhkan batu ke kaki sendiri gitu ya. Ya memang Indonesia ini aneh ya. Aneh karena yang namanya kulan itu yang diadu adalah titik didih. Ini beda dengan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri yang diadu adalah titik beku. Jadi yang jadi salah satu masalah kendaraan yang dibiarkan di luar rumah itu adalah beku kulannya. Oleh karena itu makanya di luar negeri ada dikenal namanya antifreeze. Antifreeze yang entah mengapa begitu masuk di Indonesia enggak antifreeze lagi namanya, jadi kulan. Padahal ya fungsi utamanya kalau di luar negeri kulan itu terutama adalah biar enggak beku. Jumlah etilen glikol itu ditentukan berdasarkan rasio berapa banyak campuran yang bikin kulannya itu enggak beku di suhu yang diinginkan. Di suhu sangat dingin 50%. 50% ya suhu sangat dingin. Di selain itu 30%. Ada yang pakai 10% juga kalau cuaca panas. Nah, kulan fungsinya itu kan ya untuk pendinginan. Jadi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana memindahkan panas dari mesin ke radiator. Kulan yang bagus akan ya baik pemindahan panasnya, dia bisa menyerap panas, dia bisa mengeluarkan panas di radiator. Jadi di silinder nyerap panas, di radiatornya melepas panas. Dan ya kalau kita lihat dari teorinya, cairan yang cepat mendidih itu ya termasuk juga yang cepat menguap. Kalau cepat menguap ya biasanya lebih cepat pendinginannya. Oleh karena itu kan yang namanya kulkas
yang dipakai bahan itu adalah rebregeran, karena dia titik didihnya rendah, jadi dimampatkan sedikit sudah cair, begitu tekanan berkurang dia menguap. Ya titik didihnya tentu lebih rendah juga ya. Ini wis kasarane lah. Tapi ya karena di Indonesia orang itu nggak memikirkan sama sekali titik beku, makanya nggak ada yang adu titik beku di sini. Tapi kemudian jadi muncul titik didih, padahal ya sebenarnya yang namanya kulan, titik didih itu hanya relevan pada kondisi-kondisi tertentu saja, yang secara umum nggak kepake untuk kebanyakan kendaraan. Tapi ya wes kadung, ya akhirnya dari pabrikan pun yang ingin kendaraan konsumen pendinginannya bagus, ya milih bohong. Jadi yang bohong bukan hanya yang pingin cari untung saja, tapi juga yang pingin kendaraannya konsumen mesinnya dingin. Anehnya seperti itu ya kalau untuk soal kulan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.